Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan kenalin juga nama saya Gustira Prabowo. Dan kenalin juga rekan-rekan saya, yaitu ada Fitri Nurdianti, ada Heri Mulyana, ada Intan Puji Lestari, dan terakhir yaitu ada Vira Arifah. Dan kami merupakan mahasiswa semester 3 di kampus Akademik Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung. Pagi ini kami akan sedikit sharing materi mengenai sistem subjek, di mana materi ini merupakan mata kuliah Feeling Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tini Martini. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they... Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi, atau juga sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan pokok masalah atau perihal surat. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menyimpan arsip dengan sistem subjek adalah merancang daftar klasifikasi masalah. Dalam mengelola arsip pribadi, kita juga dapat menerapkan sistem subjek. Misalnya di rumah tangga, ada arsip tentang pembayaran rekening listrik, rekening telepon, arsip tentang ijazah, akte kelahiran, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangannya sistem subjek. Untuk kelebihan sistem subjek yang pertama itu mudah mencari keterangan apabila perihalnya saja yang ingin diketahui atau diambil. Yang kedua, dapat dikembangkan ke depannya dengan tidak terbatasnya judul dan jenis susunannya. Untuk kekurangannya, yang pertama sulit mengklasifikasinya karena terdapat beraneka ragam masalah yang hampir sama padahal berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam jenis surat atau dokumen. Daftar klasifikasi arsip sistem subjek adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun secara berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Tujuan pembuatan daftar klasifikasi arsip sistem subjek yaitu yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dikumpulkan di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan ditempatkan saling berdekatan. Yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, dalam menyusun daftar klasifikasi subjek juga, masalah-masalahnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat yang pertama atau masalah utama, di mana masalahnya yang paling luas. Dan tingkat yang kedua atau submasalah, di mana masalahnya lebih kecil dari masalah utama. Dan tingkat yang ketiga atau sub-masalah, di mana masalahnya lebih kecil lagi dari submasalah. Untuk contoh, daftar klasifikasi arsip sistem subjek, yaitu masalah utamanya kita gunakan KP atau kepegawaian. Untuk submasalahnya yaitu cuti, dan untuk sub-masalahnya yaitu cuti melahirkan, cuti tahunan, dan cuti sakit. Langkah-langkah penyimpanan arsip. Sistem subjek pada dasarnya sama dengan sistem-sistem yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa berkas. Berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum. Dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan, pada saat memeriksa, petugas sekaligus menentukan subjek surat tersebut. Yang kedua yaitu tentang mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjek artinya menentukan permasalahan surat.
dengan mencocokkan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Poin ketiga, mengkode. Menuliskan kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Menggunakan kode beberapa huruf atau angka. Maka, kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka tersebut. Tetapi, jika daftar klasifikasi tidak menggunakan kode, maka yang ditulis adalah nama subjeknya. Di subjek, yang ditulis adalah nama atau nomor subjeknya pada daftar klasifikasi yang tingkatannya paling kecil. Untuk poin keempat, surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu disortir. Untuk poin kelima ada menempatkan. Surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Contoh, surat panggilan tes pegawai ditempatkan dalam laci berkode kepegawaian, di belakang guide pengadaan, dan di dalam hanging folder panggilan tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sampai juga di sesi akhir. Dan makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dulu materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya di like dan juga di komen. Biar apa? Biar semangat lagi nih buat kita-kitanya untuk sharing-sharing materi-materi selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.